wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Agustin Permatasari dari Prodi Agribisnis semester 2B. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah agroklimatologi, yang mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi iklim dan efek rumah kaca. Untuk lebih jelasnya, tonton video yang sampai selesai ya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi iklim. Apa kalian tahu pengertian daripada cuaca dan iklim? Apakah mereka punya arti yang sama? Tentu tidak sama, karena mereka memiliki arti yang... Ketika kita ingin mengetahui tentang klasifikasi iklim, maka kita harus membahas pada dasarnya perbedaan antara iklim dan cuaca terletak pada waktu dan wilayah. Adapun arti daripada iklim dan cuaca. Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu yang lama dan meliputi wilayah yang luas. Sedangkan cuaca adalah suatu keadaan atau kondisi di suatu wilayah dalam waktu yang singkat. Ilmu yang mempelajari tentang iklim adalah klimatologi. Di sana menerangkan bagaimana iklim dapat berbeda pada suatu tempat dengan tempat lainnya. Dan iklim juga menentukan segala aspek kehidupan. Misalnya, manusia dapat menentukan tanaman yang harus dibudidayakan di daerah atau wilayahnya. Dan manusia juga bisa siap terhadap bencana alam yang akan datang. Iklim terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada iklim matahari, yang kedua ada iklim Köppen, yang ketiga ada iklim Pisces, yang keempat ada iklim Schmidt-Ferguson, dan yang terakhir ada iklim Junghun. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada iklim matahari. Iklim matahari adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Intensitas panas yang diterima oleh suatu tempat dipengaruhi oleh letak lintangnya, sehingga iklim ini disebut dengan iklim garis lintang. Iklim matahari terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada iklim tropis. Iklim tropis terletak antara 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan, dan hampir 40% dari permukaan bumi. Jadi hanya ada 2 musim yang ada di iklim tropis, yakni musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua ada iklim subtropis. Iklim subtropis terletak antara 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Daerah ini merupakan peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang. Ada 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Tetapi musim dingin dan musim panas pada iklim ini tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Yang ketiga ada iklim sedang. Iklim sedang terletak antara 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Kawasannya kutub yang dingin bertemu dengan udara yang hangat. Yang keempat ada iklim dingin atau kutub. Iklim dingin atau kutub terdapat di daerah kutub. Suhunya selalu di bawah 0 derajat Celcius dan terdapat musim dingin yang berlangsung lama dan musim panas yang relatif singkat. Kita beranjak ke pembagian iklim yang kedua, yakni ada iklim Köppen. Seorang ahli klimatologi dari Universitas Graz, Australia, Vladimir Köppen pada tahun 1918 mencoba membuat sistem penggolongan iklim dunia berdasarkan unsur-unsur cuaca, meliputi intensitas penyinaran matahari, curah hujan, suhu, dan kelembaban. Klasifikasi iklim Köppen menggunakan sistem huruf. Köppen membagi iklim berdasarkan curah hujan dan temperatur. Maka terdapat iklim A atau hujan tropis. Temperatur bulanan rata-rata lebih dari 18 derajat Celcius, suhu tahunan 20-25 derajat Celcius, curah hujan bulanan lebih dari 60 mm. Iklim B atau gurun atau kering. Curah hujan lebih kecil daripada penguapan, terbagi menjadi iklim stepa dan iklim gurun. Iklim C atau sedang basah. Temperatur bulan terdingin kurang dari 3-18 derajat Celcius, terbagi menjadi CS atau iklim sedang laut dengan musim panas kering, CW atau iklim sedang laut dengan musim dingin yang kering, CF atau iklim sedang darat dengan hujan dalam semua bulan. Iklim D atau dingin. Temperatur bulan terdingin kurang dari 3 derajat Celcius, terpanas
lebih dari 10 derajat Celcius, terbagi menjadi DW atau iklim sedang di darat dengan musim dingin yang kering, DF iklim sedang di darat dengan musim dingin yang lembab. Yang terakhir ada iklim E atau kutub. Bulan terpanas temperaturnya kurang dari 10 derajat Celcius, terbagi menjadi ET iklim tundra dan EF iklim salju. Beranjak ke pembagian iklim yang ketiga, yakni iklim Pisces. Iklim Pisces adalah klasifikasi iklim yang pembagiannya berdasarkan kondisi sebenarnya suatu daerah sebagai hasil pengaruh keadaan alam dan lingkungan sekitarnya. Faktor yang berpengaruh antara lain daratan yang luas, lautan, angin, arus laut, vegetasi, dan topografi. Secara umum, jenis dari iklim Pisces sebagai berikut. Yang pertama ada iklim laut atau maritim, berada di daerah tropis dan subtropis serta daerah sedang. Yang kedua ada iklim darat atau kontinen, berada di daerah tropis dan subtropis serta daerah sedang. Yang ketiga ada iklim daratan tinggi, berada di wilayah daratan tinggi. Yang keempat ada iklim pegunungan, berada di wilayah pegunungan. Yang kelima ada iklim muson atau musim, dapat berganti-ganti setiap setengah tahun satu kali. Kita beranjak ke pembagian iklim yang keempat, yakni iklim Smith-Ferguson. Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson adalah klasifikasi iklim yang banyak digunakan dalam bidang perkebunan dan pertanian. Klasifikasi iklim ini dibuat berdasarkan kondisi iklim di daerah tropis. Dasarnya adalah jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Penentuan iklim Smith-Ferguson dapat ditentukan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah dikali 100%, dengan catatan bulan kering yaitu bulan-bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm, bulan basah yaitu bulan-bulan yang curah hujannya lebih dari 100 mm, bulan lembab yaitu bulan-bulan yang curah hujannya antara 60 sampai 100 mm. Maka dengan begitu kita bisa melihat hasilnya ke dalam tipe iklim yang ada pada layar tersebut. Beranjak ke pembagian iklim yang terakhir, yakni iklim Junghun. Junghun membuat penggolongan iklim berdasarkan ketinggian tempat. Dasar klasifikasi iklim Junghun ialah ketinggian tempat, suhu udara, dan vegetasi yang tumbuh di tempat itu. Pembagian iklim Junghun sebagai berikut. Yang pertama ada zona iklim panas, ketinggian mulai dari 0 sampai 700 meter, suhu rata-rata tahunan lebih dari 22 derajat Celcius, jenis tanaman yang akan tumbuh, padi, jagung, tebu, dan kelapa. Yang kedua ada zona iklim sedang, ketinggian 700 sampai 1500 meter, suhu rata-rata tahunan antara 15 sampai 22 derajat Celcius, jenis tanaman yang akan tumbuh, kopi, teh, kina, dan karet. Yang ketiga ada zona iklim sejuk, ketinggian antara 1500 sampai 2500 meter, suhu rata-rata tahunan 11 sampai 15 derajat Celcius, cocok untuk tanaman hortikultura. Yang keempat ada zona iklim dingin, ketinggian antara 2500 sampai 400 meter, suhu rata-rata tahunan 11 derajat Celcius, tanaman yang akan tumbuh yakni lumut. Zona iklim salju tropis, ketinggian lebih dari 400 meter dari permukaan laut, di daerah ini tidak terdapat tumbuhan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alamiah yang diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Efek rumah kaca yang terjadi secara alami membawa dampak positif karena berperan sebagai selimut bumi yang menjadikan temperatur permukaan bumi stabil. Penghangatan karena gas rumah kaca ini akan terus bertambah karena manusia dalam aktivitas kesehariannya yang terus menambahkan gas rumah kaca ke atmosfer. Efek rumah kaca yang terbentuk karena hasil aktivitas manusia yang berlebihan ini berdampak negatif atau disebut sebagai penyebab terjadinya pemanasan global. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, metana, nitros oksid, ozon, dan beberapa bahan kimia seperti CFC di atmosfer bumi. Gas CO2 sendiri disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor, dan mesin-mesin industri. Bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Yang pertama, sinar matahari yang mencapai atmosfer bumi sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Yang kedua, sinar matahari yang masuk ke bumi diserap oleh tanah
dan lautan untuk menghangatkan. Panas dari bumi kembali terpancarkan ke angkasa. Yang keempat, panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Yang kelima, aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar, juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Yang keenam, atau proses yang terakhir, akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Apa bahayanya? Dalam jangka pendek, akan menyebabkan suhu bumi meningkat drastis. Gunung es mencair, hingga terganggunya ekosistem. Lalu, bahaya pada jangka panjang akan menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, lakukan penghijauan. Yang kedua, kurangi penggunaan BBM. Yang ketiga, hemat listrik. Dan yang terakhir, dan kelola sampah dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.